Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul, ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul, yang lumpuh kakinya. He's a lame prince, pangeran tapi lumpuh. Pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan satu dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya, David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua, begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya, maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak. Yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih, ya, demi Yonatan. Karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu, dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7, jangan takut, dijamin pokoknya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, ya, for thy father's sake, karena sebab Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan, I will restore segala ladang Saul nenekmu, dan satu lagi diangkat jadi putra raja. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the king. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci ke hati manusia, ya. Orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan. Tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini. Dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara dan saya. Dia cuma punya rencana shalom, rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu akhirnya, ya. Engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarik 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti. Kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender itu apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya kita toda, itu mengucap syukur, mengangkat tangan. Artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephiboset. Kenapa engkau peduli dengan aku, anjing mati seperti aku? Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin.